Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di dalam channel Hidup Berkelimpahan. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat. Tidak terasa ya sudah hampir setahun negara kita berjuang melawan pandemi virus COVID-19 ini. Dan akibat pandemi ini telah menyebabkan roda perekonomian berjalan lambat sekali. Banyak yang terimbas secara langsung dari pandemi ini. Dan sekarang dalam kondisi terseok-seok secara ekonomi, secara keuangan. Mungkin Anda terkena PHK karena pandemi ini. Atau mungkin tidak ada lagi job atau pekerjaan yang biasanya selalu tersedia. Misalnya jika Anda musisi reguler di sebuah restoran atau hotel, maka dengan adanya pandemi ini tentu tidak ada lagi job atau pekerjaan untuk Anda. Sementara tabungan tidak banyak, aset juga tidak banyak. Banyak juga karyawan yang masih tetap bekerja memang, namun gajinya dipotong separuh. Atau kondisi Anda yang saat ini mungkin terlilit hutang dan sudah jatuh tempo, harus dibayar, dan lain sebagainya. Dengan parahnya kondisi keuangan banyak orang saat ini, namun ada hal yang tetap, yaitu kewajiban rutin tetap harus dibayar seperti makan, kita harus bayar minum, pakaian, dan juga perumahan seperti biaya-biaya atau perpanjangan kontrak rumah. Sedangkan tabungan sudah makin menipis, tidak ada job lagi. Pasti hari-hari ini kita sangat tertekan, kalut, sangat khawatir, dan sebagian mungkin bingung mau ngapain. Tapi jangan khawatir, sobat sekalian, sobat hidup berkelimpahan sekalian. Kita akan membahas kali ini bagaimana kita bisa bertahan dan bahkan menang dalam situasi seperti ini. Ada beberapa tips yang mungkin berguna bagi Anda yang membutuhkannya saat ini. Yaitu yang pertama, semakin dekat dengan Tuhan. Jadi sobat sekalian, supaya kita bisa bertahan dan menang dalam situasi saat krisis sekarang ini, marilah kita semakin dekat dengan Tuhan pencipta kita. Sobat sekalian, separah apapun keadaan kita hari ini, jangan sampai kita sedemikian terpuruknya sehingga lupa memandang kepada Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan kita dan membuat alam semesta ini dengan sangat baik adanya. Pernahkah kita melihat bintang-bintang bertubrukan dan Tuhan kewalahan mengaturnya? Tuhanlah yang mengendalikan alam semesta ini. Sobat sekalian, pernahkah Anda melihat burung-burung di udara kelaparan? Sepertinya tidak pernah tentunya. Kenapa? Karena Tuhan memelihara mereka dengan menyediakan makanan berlimpah di alam ini. Mereka tinggal terbang keluar, sudah ada makanan. Seharusnya kita harus dipenuhi dengan mental keberlimpahan ini, bahwa semuanya berlimpah disediakan oleh Tuhan bagi kita semua. Oleh karena itu, biarlah situasi sulit ini membuat kita makin dekat dengan Tuhan, sebab dari Dialah kekuatan kita dan juga solusi yang kita perlukan. Mungkin Anda harus memulai lagi berdoa kepada Tuhan sepertinya, dan mulai merasakan kehadirannya yang akan mengusir segala kegelisahan dan kekhawatiran kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita bertahan bahkan menang dalam situasi krisis ini? Yang kedua adalah tetaplah memiliki harapan. Sobat sekalian, ada ungkapan yang berkata, harapan adalah oksigen bagi jiwa, yang berarti ibarat nafas. Maka manusia tidak bisa hidup tanpa harapan. Jadi jangan sampai sobat sekalian kehilangan harapan di masa-masa ini, bahwa hidup di depan itu akan lebih baik. Janganlah kehilangan harapan bahwa akan ada pertolongan bagi Anda. Janganlah kehilangan harapan bahwa akan ada terobosan hidup bagi Anda. Itulah mental berkelimpahan, yaitu Anda penuh dengan harapan atau optimisme. Salah satu yang membedakan orang sukses dan orang rata-rata adalah bahwa orang sukses itu selalu optimis.
Mereka memiliki harapan bahwa hari depan itu akan lebih baik. Mereka selalu percaya bahwa yang terbaik itu belum tiba. Yang ketiga, bagaimana kita supaya bertahan dan menang dalam situasi krisis ini, yaitu lihatlah peluang di sekeliling Anda. Ada ungkapan juga yang berkata, krisis itu adalah peluang sebenarnya. Jika pada masa krisis ini Anda tetap bersemangat dan optimis, maka siapa tahu krisis saat ini justru membuat Anda mengalami terobosan yang tidak pernah Anda capai dalam keadaan normal-normal saja. Maka terbukalah untuk melihat peluang di sekeliling Anda. Pernahkah Anda mendengar seorang yang bernama J.K. Rowling? Pasti tahu ya, penulis buku Harry Potter. J.K. Rowling adalah penulis wanita terkaya di dunia yang diperkirakan memiliki kekayaan sekitar, ini yang informasi yang saya tahu mungkin sudah berubah, 12 miliar dolar, yaitu sekitar 130-an triliun lebih. Wah, itu banyak sekali ya. Dia memulai karirnya sebagai penulis ketika dalam kondisi krisis, yaitu ditinggal suaminya dengan seorang anak dan sangat miskin, tidak punya uang dan bahkan tidak punya peralatan untuk mengetik aja nggak punya. Jadi semua hasil karya tulisannya dibuat dengan tulisan tangan pada awalnya, tulisan tangan, tidak ada fotokopi, untuk fotokopi juga tidak ada. Walaupun sudah jadi tulisannya itu, dia juga harus mengalami banyak penolakan dari penerbit-penerbit yang menganggap tulisannya tidak berbobot. Mana ada cerita dongeng pada waktu itu. Sampai akhirnya, boom, terobosan datang. Harry Potter menjadi tokoh populer yang difilmkan dan yang membuat J.K. Rowling kaya raya. Yang keempat, bagaimana supaya Anda tetap bisa bertahan dan menang dalam situasi krisis ini adalah tidak banyak alasan. Anda tidak boleh mengeluarkan atau memiliki banyak alasan yang dibuat-buat. Tidak boleh suka memberi alasan-alasan. Seorang sukses mengirimi saya artikel yang ditulis sendiri. Isinya menjelaskan kenapa orang miskin tetap miskin. Yang menurut dia adalah orang miskin selalu mencari-cari alasan. Sebagai contoh, waktu ditawari pekerjaan baru nih, mungkin di masa krisis ini, dia punya segudang alasan untuk menolaknya. Misalnya dia berkata, gajinya kecil, lokasinya terlalu jauh. Bahkan dia bilang pekerjaannya ini bukan keahlian saya nggak ngerti ini. Padahal kondisi lagi krisis nih, duit sudah semakin menipis, tapi alasan segudang. Padahal sobat sekalian, dalam masa pandemi ini seharusnya kita bisa lebih fleksibel. Gampang berubah gitu ya. Untuk sukses ternyata harus selalu belajar. Orang sukses itu suka selalu belajar. Orang sukses di segala bidang itu adalah pembelajar. Maka jika sobat ingin sukses, maka Anda harus rela keluar dari zona nyaman Anda dan mau belajar hal-hal baru. Mari belajar skill-skill atau keterampilan baru dalam masa pandemi ini. Sehingga Anda keluar dari situasi ini menjadi pribadi yang berbeda dan Anda bisa memenangkan pertempuran ini. Yang kelima, bagaimana kita bisa bertahan bahkan menang dalam situasi krisis ini. Sobat sekalian, daripada pusing memikirkan sendiri jalan keluar permasalahan Anda, mungkin Anda perlu menelpon teman-teman lama Anda. Siapa tahu mereka punya solusi dan jalan keluar atau pekerjaan mungkin yang sebelumnya Anda tidak pernah duga. Jadi hubungilah teman-teman lama Anda. Jadi singkirkanlah rasa malu dan gengsi Anda di masa-masa ini. Ada ungkapan yang berkata, mintalah maka kamu akan mendapatkan. Kalau nggak minta ya nggak dapat sebenarnya. Simple. Memang tidak semua teman itu mau menolong. Bisa saja mereka ambil kesempatan dari keterpurukan kita saat ini. Namun percayalah Tuhan akan pertemukan kita dengan teman-teman yang baik yang akan bersedia bermurah hati menolong kita. Oleh karena itu, sobat semua, janganlah patah semangat dalam keadaan sulit sekarang ini ya.
Sebab kalau patah semangat, maka kecillah kekuatan kita, lemah kita, gampang frustasi kita. Tetapi teruslah kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan dan tetap berharap bahwa hari depan akan lebih baik. Dan Tuhan akan dan pasti mau menolong Anda dalam semua usaha Anda. Kiranya video ini memberi inspirasi dan kekuatan buat kita semua pada hari ini. Selamat hidup berkelimpahan. God bless.